Bacanya muqaddimah dulu. Langsung. Ya. Terus catatan apa alamatnya? Ya. Mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil madhhab asy-Syafi'i أولا مؤسس المذهب هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي يلتقى في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولد بغزة سنة 1050 سنة 150 سنة 150 الهجرة، وحمل إلى مكة وطلب العلم على شيخ الإمام خالد بن مسلم الزنجي مفتي مكة والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهم. ثم رحل إلى اليمن وعمره 12 سنة. ثم رحل إلى المدينة. ثم رحل إلى المدينة وعمره 12 سنة. وحفظ الموطأ كله في 9 أيام، مهيئا نفسه لملازمة الإمام مالك. ثم أخذ عن الإمام مالك حتى صار أعلم طلابه، وأخذ عن أهل المدينة ومكة، وتأهل للفتوى وهو في 15 من عمره، مع معرفته بأشعار العرب وعلوم اللغة، حتى إن الأصمعي رواية أشعار العرب استفاد منه وأخذ عنه أشعار قبيلة بن هذيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita pembacaan pembacaan kajian kitab Taqratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau menukil dari pelajaran-pelajaran beliau dari Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah. Ini kita nukil-nukil atau kita tidak membaca semua kitabnya sebetulnya, tapi kita nukil-nukil yang perlu kita kaji dan kita bahas. Nah, kita mulai dari pertama. Ini bab muqaddimah, pengenalan kepada Al-Imam Syafi'i, karena kita mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab itu ada 4 di dalam syariat. Ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah, keempat-empatnya ini kalau dari segi sanad sebetulnya nyambung satu. Nyambung ke satu titik dan kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian bahkan nasabnya atau nasab sanadnya, sanad keilmuan beliau-beliau berempat ini sebetulnya sanadnya sanad ke Ahlul Bait Nabi, kepada cucu Nabi Muhammad SAW, kepada Imam Ja'far Shadiq. Nah, kemudian kita bermadzhab Syafi'i, maka kita harus mengetahui siapa Imam Syafi'i. Nah, dan kita pelajari syariat secara mazhab Imam Syafi'i tanpa kita merendahkan dan menjelekkan atau memperbandingkan antar mazhab. Karena 4 mazhab ini semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, dan masing-masing punya qawaidul mazhab sendiri-sendiri. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, maka kita harus memakai syariat di mazhab Syafi'i. Ada beberapa hal kita bisa memakai mazhab yang lain, tapi itu taklid, dan ada beberapa persyaratan di taklid tersebut. Kayak misalkan taklid masalah batal wudhunya, kita pakai mazhab Malik yang tidak batal wudhu bersentuhan dengan istrinya tanpa syahwat, maka wudhunya kita juga harus pakai wudhunya Imam Malik. Tidak bisa kita wudhunya pakai Imam Syafi'i tapi batalnya mazhab Malik. Ya, tidak nyambung. Jadi harus satu bagian. Itu antara lain. Kemudian dikatakan muqaddimah di mazhab Imam Syafi'i.
Jadi muassis madhabnya, pendiri madhabnya. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Jadi nasabnya Imam Syafi'i ini ke Bani Muttalib. Jadi bukan dari keturunan Nabi gitu ya. Jadi sebetulnya beliau bukan dari keturunan Nabi, tapi dari Hashim juga, tapi bukan dari keturunan Nabi. Kemudian beliau ketemu dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jadhi Abdul Manaf. Di Abdul Manaf. Jadi termasuk Quraisy, tapi bukan dari dzurriyyah Nabi. Dan wulida bi Ghazah sanah 150 lil hijrah. Tahun 150 berarti abad pertama. Tahun 150 hijrah beliau lahir, atau abad kedua ya maksudnya, abad kedua hijrah. Wa humila ila Makkah, dan dibawa ke Mekah dari Ghazah Palestina, dibawa ke Mekah. Kemudian beliau belajar ala syekhi di Mekah Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Mekah, dan Fudail bin Iyad, ini ahli tasawuf. Kemudian Sufyan bin Uyainah dan lain-lain di Mekah. Jadi mulai kecil Imam Syafi'i ini ahli ngaji, sudah senang taklim. Sejak umurnya belum genap 10 tahun. Sudah senang taklim, sudah ngajinya Masya Allah. Kemudian fama rahal ilal Madinah wa umru 12 sana. Kemudian beliau berangkat ke Madinah dan umurnya 12 tahun. Ya, 12 tahun berangkat ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik di Madinah. Wa hafizal Muwatta kullahu fi 9 ayyam. Kitab Imam Malik, kitab Muwatta itu lumayan tebal. Itu dalam waktu 9 hari beliau sudah menghatamkan dan menghafal. Jadi menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik dalam waktu cuman 9 hari. Ini luar biasa kan, berarti memang beliau punya kecerdasan yang luar biasa. Ada orang yang dia itu cepat hafal, cepat hilang. Tapi Imam Syafi'i ini enggak. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, beliau ini orang yang hafalnya cepat dan nyantol. Ya, ada orang yang hafal cepat tapi hilangnya juga cepat. Tapi beliau hafal dan nyantol. Luar biasa. Umur segitu padahal 12 tahun. Kemudian wa muhayya nafsahu mulazamat al-Imam Malik. Kemudian beliau duduk dengan Imam Malik dan belajar sama Imam Malik dan diistimewakan sama Imam Malik. Imam Malik tahu. Imam Malik tahu bahwa Muhammad bin Idris ini orang luar biasa. Ya, punya kelebihan. Kemudian tsumma akhadha an Imam Malik hatta sara a'lam tullabihi. Dan ketika dia belajar sama Imam Malik menjadi paling pintar di antara para santri-santrinya Imam Malik. Dan Imam Malik ini keras. Orangnya kalau ngajar itu Masya Allah. Wa akhadha an ahli Madinah wa Makkah. Dan kemudian beliau juga belajar di penduduk Madinah dan juga penduduk Mekah. Wa ta'halal fatwa wa huwa fil 15 fi min umrihi. Umur 15 tahun beliau sudah berhak untuk memberi fatwa. Orang memberi fatwa berarti orang ini orang alim banget. Hafal ini, hafal itu, dan menguasai, bukan cuma hafal. Ada orang hafal tapi tanpa menguasai. Orang hafal Quran banyak, tapi menguasai tafsirnya belum tentu. Orang hafal matan Zubat misal 1000 lebih, 1080-an, tapi memahaminya belum tentu. Hafal Alfiyah 1000 sekian, belum tentu juga dia memahami. Tapi Imam Syafi'i, beliau ini hafalannya kuat, juga kecerdasannya dalam memahami ilmu itu juga luar biasa. Udah hafalannya Masya Allah, pemahamannya juga luar biasa. Kemudian padahal umur 15 tahun ya, 15 tahun sudah berhak ngasih fatwa, umur 15 tahun. Zaman sekarang umur 15 tahun mungkin PUBG sama itu apa namanya, Mobile Legend atau apa. Kemudian ma'rifati bi asy'aril Arab wa ulumul lughah, bukan cuman di hadis dan fikih dan ilmu-ilmu yang lain, beliau juga ahli dalam bahasa.
dalam syair dan dalam bahasa, hingga beliau menjadi rujukan orang-orang ahli syair pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang ahli syair pada zaman itu merujuk atau mengambil manfaat dari pengetahuan bahasanya Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau Yaman. Kemudian beliau hijrah ke Yaman. Dan wa akhada an Mutarrif bin Mazin wa Hisham bin Yusuf Al-Qadhi wa Amr bin Abi Salmah wa Yahya bin Hassan. Dan di situ beliau belajar sama guru-guru beliau ini. Kemudian berangkat lagi ke Irak. Wa akhadha an Waqi bin Jarrah. Yang ada syairnya masalah Waqi. Masalah apa? Syakautu ila Waqi su'a hifdhi. Ini Waqi ini. Kemudian wa Muhammad bin Hasan Ash-Shibani, faqih al-Iraq, ahli Iraq. Wa Hamad bin Usamah wa Ayyub bin Suwaid ar-Ramli wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid. Kemudian wa Ismail bin Ulayyah wa alafa kitab al-Hujjah wa jama'a fihi madhhab al-qadim. Beliau mengarang kitab namanya Hujjah, cuman Hujjah ini madhab qadimnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua madhab sebetulnya. Ada dinamakan madhab qadim, madhab lama, ada madhab jadid. Nah, madhab qadimnya Imam Syafi'i itu banyak ulama-ulama yang mengambil pada zaman itu madhab qadim atau madhab lamanya. Antara lain wa akhadha anil Imam Syafi'i madhabahu a'immal kibar kal Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abi Thawr, ini mengambil dari Imam Syafi'i di madhab qadimnya. Ya, maka itu madhab Hanbali itu sebetulnya Syafi'i qadim. Madhab Hanbali. Jadi sebetulnya empat madhab ini saling berkaitan. Jadi saling apa namanya? Satu sama lain itu saling mengisi atau saling berkaitan karena sumbernya sama. Cuman karena qawaidul madhabnya yang berbeda-beda, maka ada perbedaan-perbedaan yang bukan perbedaan prinsip. Jadi perbedaannya bukan perbedaan prinsip. Kemudian kalau perbedaan prinsip itu perbedaan akidah. Tapi akidahnya empat mazhab ini semua sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak ada perbedaan apapun di akidahnya. Hanya perbedaan furu'iyahnya. Kemudian tsumma tawajjaha ila Mesir wa taghayyar ijtihaduhu fi katsir minal masail. Faraja'a an aqwalihi al-qadimah wa assasa madhhabahu al-jadid. Nah, kemudian pindah ke Mesir dan bertemu dengan ulama-ulama Mesir, ada pembaharuan. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena zaman dahulu informasi ini tidak seperti sekarang. Orang mau ngambil satu hadits aja, kayak seperti Imam Bukhari, mau ngambil satu hadits, itu beliau melakukan perjalanan 1 bulan untuk ngambil satu hadis dari. Jadi ada keterangan, ada orang di sini pernah dapat hadis musalsal, sanadnya nyambung. Berangkat beliau, perjalanan 1 bulan, satu hadis. Kalau sekarang kan karena informasi itu gampang, ya tinggal buka media sosial atau Mbah Google itu, kita bisa dapat segala macam kan, mudah. Nah, di Mesir ada ulama-ulama dengan ada pembaharuan yang lain. Ada masalah-masalah yang tidak beliau temukan sebelum masuk ke Mesir. Nah, akhirnya beliau merubah ijtihadnya beliau, karena beliau adalah al-imam mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak sekarang tidak ada. Yang ada adalah muqallid. Imam Ghazali itu muqallid. Imam Ghazali itu, Imam Ghazali alim alama, muqallid Imam Syafi'i. Ya, sekarang ini semuanya muqallid, ada mujtahid. Ya, kalau mujtahid itu kan dia apa namanya? Mengeluarkan hukum dengan istimbatnya dia. Kalau muqallid kan kita tinggal nyandarkan kepada ulama-ulama yang mujtahid mutlak tadi. Nah, kemudian beliau ketika sampai ke Mesir merubah semua fatwa-fatwa atau madhab qadimnya itu
hanya tinggal 18 masalah yang tetap pakai mazhab qadim. Jadi ada 18 masalah yang tetap pakai mazhab qadim, seperti masalah waktu maghrib itu pakai mazhab qadim. Kemudian masalah najis, tidak najisnya air yang lebih dari 2 kula kalau kejatuhan najis yang tidak merubah air tersebut, itu pakai mazhab qadim. Hanya 18 itu ya, 18 masalah. Kemudian beliau mengarang kitab namanya Al-Um. Kemudian mengarang juga Ar-Risalah di usul fikih. Dan dari Al-Um inilah berkembang mazhab Syafi'i ini tadi dengan ulama-ulama sesuai dengan zamannya masing-masing. Nahbat kesekian seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya. Kemudian utabar Imam Syafi'i mujaddid mi'athaniyah al-qurun tsani. Dan Imam Syafi'i ini termasuk di, mujaddid mutlak di qurun atau di abad ke-2 Hijriah. Karena beliau mengumpulkan antara ulumul hadits wa ahli ra'i. Wa arsa qawaid ilmu usul fikih, dan usul fikihnya beliau yang nganukan. Kemudian jadi beliau menggabungkan antara ilmu hadis, kemudian antara tafsir, ilmu Quran, usul tafsir, kemudian tarikh, syair, adab, lughah, semuanya. Dan beliau juga orang yang warok dan juga zuhud dan orang yang takwa. Maka itu beliau menjadi panutan dan menjadi mustahid mutlak bagi orang-orang yang bermadzhabkan Imam Syafi'i. Ya, jadi 4 mazhab ini, 4-4-nya adalah orang-orang hebat semuanya. Ada orang-orang yang punya kemampuan melebihi kemampuan manusia secara umum dalam kecerdasan, dalam pemahaman, dan lain hal. Dan juga dalam masalah ketakwaan, kezuhudan, kewaraan. 4-4-nya ini punya kelebihan itu semua. Kemudian beliau meninggal wa tufiya rahimahullahu taala bil Qahirah sanah 204 Hijrah, 204 Hijrah. Ya berarti umurnya berapa? 60 ya, 54. Umurnya berarti 54 tahun. Beliau meninggal umurnya 54 tahun. Dan dimakamkan di Mesir. Sekarang kuburannya ada di Mesir. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, memuji beliau, mengatakan kanal Imam Syafi'i kasyams lid dunya wal kal'afiyah lil badan fa tara li hadaini man khalafa au anhuma min iwadin. Kana al-fiqh wa qala rahimahullah taala kana al-fiqh guflan ala ahli hatta fataha Allah bisyafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini dikatakan seperti matahari di dunia ini. Maksudnya beliau memberikan pencerahan ketika orang-orang zaman dahulu mungkin kebingungan. Kok ada mengatakan begini, kenapa kok tidak kita mengikuti Nabi aja? Kok harus kita mengikuti Imam Syafi'i? Kok gak mengikuti Nabi? Loh, Imam Syafi'i ngikutin siapa? Imam Syafi'i ini mengembangkan apa yang ada pada dari Nabi. Dari Nabi turun ke para sahabat, ke duriyah Nabi, kemudian sampai ke sekarang ke kita ini, semuanya melalui ulama-ulama ini semua. Dan penjelasan dan penjabaran yang lebih luas lagi melalui ulama-ulama tersebut. Sesuatu hal yang tidak ada pada zaman Nabi, maka ada pada zaman setelahnya. Misal tentang masalah-masalah berkaitan dengan teknologi misalkan ya. Ini kan tidak ada zaman-zaman Nabi. Maka bagaimana kita mempergunakan teknologi dengan syariat? Misalkan ibadah memakai adzan, memakai mikrofon. Ini semua kan pengembangan seperti ini, maka diperlukan kita taklid dengan ulama-ulama tersebut yang mereka punya kemampuan dan mumpuni dalam hal memberikan fatwa dengan menentukan hukum tanpa keluar jalur Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu mengumpulkan ini semuanya, ibarat kata apa? Bahan-bahan yang dari Nabi, Quran dan Sunnah ini dikumpulkan oleh Imam Syafi'i menjadi satu adonan dan menjadi makanan jadi yang kita makan. Jadi beliau mengumpulkan bahan-bahan tersebut dan kemudian mengolahnya agar supaya kita tinggal menjalankannya atau kita tinggal memakannya, mempermudah untuk kita. Karena di dalam hadis contohnya,
ada beberapa hal yang sepertinya tidak sama atau bertentangan. Padahal tidak bertentangan, hadis tidak bertentangan, kecuali ada hadis-hadis yang maudhu mungkin. Ini Nabi sholat pernah begini. Nabi sholat dalam satu sisi pernah begini. Misal ada hadis Nabi waktu tahiyat lurus. Ada hadis lagi Nabi menggerakkan telunjuknya. Imam Syafi'i mengambil yang lurus. Nah, kenapa? Karena beliau melihat yang lurus ini hadisnya lebih banyak daripada yang menggerakkan. Ini ada 11 riwayat, ini ada 1 riwayat. Nah, kayak seperti itu. Contoh ringan ya, contoh ringan seperti itu. Intinya kita semuanya tinggal enaknya aja, tinggal jalankan. Karena sudah ditata dan dipersiapkan, diolah, diramu dan sebagainya oleh imam-imam tersebut, dan kita tinggal mengkonsumsinya dan menjalankan syariat tersebut. Kemudian ada dari murid-muridnya Imam Syafi'i setelah itu di mazhab jadidnya banyak murid-muridnya beliau di kurun di abad ketiga, setelah itu abad pertama Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Az-Za'farani, Karabalisi, itu di mazhab qadim. Kalau di mazhab jadidnya seperti Imam Muzni, kemudian Al-Buwaiti, kemudian Yunus bin Abdul A'la, kemudian banyak. Kemudian di abad keempat, abad kelima, abad terus sampai ke Al-Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, dan seterusnya. Abad ke-14 yang sekarang seperti Al-Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf, Al-Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, wa Syekh Bakri Syatta, Habib Abdurrahman Al-Mashhur, kemudian Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, kemudian Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, kemudian Syekh Abdullah Bajamah, kemudian Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini sanad nyambung semuanya nih. Seperti Al-Walid ya, Habib Alwi belajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih belajar sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, nyambung lagi. Anak belajar sama Habib Umar belajar sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau belajar sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, nyambung lagi. Jadi nyambung semua sanad itu. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, saudaranya. Kemudian Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Kemudian Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Kemudian Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini ayah dari Habib Umar, dan lain-lain, banyak dari ulama-ulama yang mutakhirin sekarang ini. Walhasil, ini pengembangan yang tidak melanggar dari dari asas. Ya, pengembangan fikih itu tidak melanggar dari asas. Kalau ilmu yang tetap itu ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu tidak berubah. Sepanjang masa ya seperti itu sudah. Ilmu tauhid Allah dengan sifatnya ya sudah mutlak itu. Kemudian ilmu tauhid tentang masalah Nabi Muhammad, Nabi terakhir, ya sudah itu sudah. Jadi ilmu tauhid ini bukan ilmu yang berkembang, beda dengan fikih. Kalau fikih ini berkembang sesuai dengan zaman. Apa yang tidak ada pada zaman Nabi bisa dikembangkan, tapi tetap pengembangan fikihnya itu tidak melanggar atau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Masalah amaliyah juga begitu, ada perkembangan. Amaliyah yang pada zaman Nabi tidak dikerjakan belum tentu tidak boleh kita lakukan. Nah, kan ada riwayat-riwayat yang tidak boleh kita melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Ini kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pada zaman Nabi dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini jelas haram, itu bid'ah, sayyi'ah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi dan itu adalah kebaikan dan sejalan dengan Quran dan Sunnah, malah harus kita melakukan dan kita kerjakan dan berpahala. Ya, seperti misalkan mengumpulkan
atau apa namanya, seperti imam madzhab inilah. Imam madzhab ini pada zaman Nabi kan tidak ada. Ini merupakan bid'ah juga karena mengumpulkan dan meramu dari sumber Quran dan Sunnah, kemudian diramu menjadi satu bentuk madhab itu tadi, atau satu bentuk pola ilmu syariat. Nah, ini pada zaman Nabi tidak ada. Karena pada zaman Nabi tidak perlu. Kenapa? Karena ada masalah apapun, sahabat tinggal ke Nabi. Nah, tapi permasalahan-permasalahan ini setiap zaman kan berbeda-beda. Setiap zaman kan akan berubah-berubah nanti persoalan-persoalan. Pada zaman sahabat, orang-orang masih tanya sama sahabat nyambung sama Nabi. Zaman tabi'in sudah mulai. Nah, zaman tabi'in inilah baru ada beberapa ulama-ulama yang memfatwakan misalkan begini ini sesuai dengan, tapi tetap aja sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, kemudian juga pengumpulan atau belajar ilmu nahwu. Itu juga pada zaman Nabi tidak ada. Bahkan itu terjadi pada zaman tabi'in. Kemudian penulisan harokat pada Quran itu juga pada zaman tabi'in. Jadi sesuatu malah bermanfaat yang tidak ada pada zaman Nabi tapi bermanfaat. Karena pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, orang-orang Arab itu sudah sangat-sangat pandai dalam berbahasa Arab. Tapi orang-orang ajam ketika meluas Islam tersebut kemana-mana, orang-orang ajam yang bahasanya bukan, atau bahasa hari-harian bukan bahasa Arab, mereka akan kesusahan untuk ngaji Quran. Ini kesusahan karena bukan bahasanya. Maka itu muncullah harokat dan tanda baca, titik, ba ada titiknya. Dulu ba, tak, sa sama, tidak ada titiknya. Baru kemudian zaman tabi'in, ba ada titik di bawah, tak ada titik di atas. Itu kan zaman tabi'in. Untuk mempermudah. Kalau tidak ada itu kesulitan kita. Ya, membedakan ba, tak, sa ya, karena bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita mudah. Misalkan ya, kita ini orang Indonesia. Ada tulisan bahasa Indonesia, tapi kurang satu huruf. Itu masih bisa kita baca. Bahkan kan ada tulisan-tulisan yang pakai angka itu kan, E jadi 3, kemudian 5 jadi S, ya ada kan, kita bisa membacanya. Kenapa? Itu bahasa kita. Tapi kalau pakai angka, tapi yang membaca orang Hadramut misalkan, ya dia tidak akan bisa baca. Ini apa nih, 5, 3 apa maksudnya? Karena bukan bahasanya. Nah, sama dengan itu. Karena orang-orang Arab bahasanya Quran, mereka mudah pakai membaca Al-Quran tanpa harokat, tanpa tanda baca. Cuman orang awam seperti kayak kita, orang-orang yang bahasanya bukan bahasa Arab, gak akan kesusahan membaca Quran kalau tidak dibantu dengan tanda baca itu tadi. Bahkan sudah ada tanda baca pun kadang ya masih kesulitan juga kita. Nah, sudah ada tanda bacanya aja kadang masih angel, apalagi tidak ada tanda bacanya. Nah, kemudian, nah ini kita membahas tentang masalah hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat. Dikatakan yang qasimul hukum syar'i ila qismain. Jadi hukum syariat itu terbagi menjadi dua. Hukum syar'i taklifi sama hukum syar'i wad'i. Ya, taklifi sama wad'i. Kalau yang hukum syar'i taklifi huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban dari Allah yang wajib dikerjakan oleh orang-orang yang mukallafin tadi, orang yang wajib atau orang yang diharuskan untuk melakukan, atau bagi orang yang sudah akilun balighun. Dan ini yang qasim ila khamsa aqsam. Dan hukum syariat atau ahkam syariah ini ada 5. Al-fard, was sunnah, wal haram, wal makruh, wal mubah. Wa hiya kama qala fiha al-Imam Ibn Ruslan fi mandumatihi al-mubarakah Saffatiz Zubat, ahkamus syar'illahi sab'un tuksamu, al-fardu wal mandubu wal muharramu, wal rabi'ul makruhu thumma ma ubih, was sadisul batilu waqtim bis sahih. Tambahan itu. Waqtim bis sahih, batil dan sahih. Kalau batil dan sahih itu tambahan
setelah ahkamu syariah yang 5 ditambahi batal dan sah. Maksudnya kalau di masalah hukum-hukum yang ibadah, makna batal ini berarti tidak sesuai dengan aturan ibadah itu atau tidak sah. Kalau sebaliknya maka berarti sah. Kalau muamalat sama, seperti itu maksudnya. Muamalat yang sah, muamalat yang batal. Kemudian fard. Al-fard lughatan an-nasib wal lazim, keharusan, kewajiban. Secara syar'an ma talabahu syari' talaban jaziman. Dan hukmuhu yusabu fa'ilahu wa yu'aqabu tarikahu. Dan hukumnya adalah diberi pahala orang yang mengerjakan dan diberi dosa atau berdosa orang yang meninggalkan wajib. Dan wajib ini ada persamaan katanya, yaitu maktub, kemudian wajib, wal rukun, wal lazim, wal mutahattim. Kalau mazhab Hanafi antara wajib dengan fardu lain. Ya, fardu lain, wajib lain. Sholat subuh, fardu kalau mazhab Hanafi. Witir, wajib. Jadi beda antara wajib dengan fardu. Kalau kita mazhab Syafi'i, fardu ya wajib, sama. Nah. Sholat witir, sunnah. Sholat subuh, fardu dan juga wajib. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah adalah ma talabau syari' talaban ghaira jazim. Yang dituntut untuk kita mengerjakan secara syariat tapi bukan tuntutan yang wajib. Dan hukumnya yusabu fa'iluha imtithalan wa la yu'aqabu tarikuha. Orang yang mengerjakan sunnah maka diberi pahala kalau dia mengerjakan sunnah imtithalan lil amr. Karena mengikuti perintah. Ya, bukan kita melakukan sunnah karena memang ingin melakukan sunnah, karena hal lain. Contoh, kita siwakan, ya, pakai siwak. Kita pakai siwak. Kenapa kok dipakai siwak? Ya karena saya kepingin membersihkan gigi. Dapat sunnah? Enggak. Karena ingin membersihkan giginya aja. Tapi ketika dia pakai siwak, kenapa? Karena saya mengikuti sunnah Nabi dan ini bisa membersihkan gigi saya untuk kesehatan. Maka dia mendapatkan pahala sunnah. Karena imtithalan amr. Karena apa saya melakukan ini? Karena ini adalah sunnah, maka dia dapat pahala. Walaupun ada maksud lain di situ untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk kebagusan, untuk apa saja, maka dia tetap mendapatkan pahala sunnah. Asal ada tujuannya untuk mengikuti Nabi atau karena ini adalah sunnah. Kemudian sunnah itu ada muradnya, yaitu mandub, mustahab, hasan, wal muraghib fi, wa tatawwu, wan nafilah, wal fadilah. Kemudian haram. Haram kebalikan dari wajib. Naha anhu syari' nahyan jaziman. Haram itu larangan-larangan yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang ada hukuman kalau misalkan kita melanggarnya. Yusabu tariku imtithalan wa ya'aqabu fa'iluhu. Dan sama dengan sunnah tadi, orang yang melakukan menghindarkan, orang yang menghindar dari haram maka dia diberi pahala kalau imtithalan lil amr. Kalau memang dia tidak melakukan itu karena salah satu tujuannya adalah itu adalah haram. Saya tidak mau melakukan karena itu haram. Saya takut dosa, maka dia dapat pahala. Tapi kalau bukan karena itu, maka dia tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Ente kok tidak minum khamr kenapa? Saya punya penyakit yang kalau saya minum saya akan kena sakit saya. Hanya itu, iya. Maka dia tidak mendapatkan pahala dan dosa. Tapi kalau misalkan dia mengikutkan maksud yang bukan karena Allah dengan karena Allahnya. Ente kenapa tidak minum khamr? Karena saya punya penyakit yang tidak boleh oleh dokter saya minum khamr. Di samping itu ini haram. Di samping itu juga karena ini haram dan juga saya punya penyakit. Nah, ini dia dapat pahala. Yang penting ada tujuan adalah karena Allah. Kemudian
haram ini muradnya ada 6 juga, mahdzur, mamnu, adzanab, al-ma'siyah, wal masjur, ya, wal masjur anhu, wal mutawa'adu alaih. Kemudian makruh. Makruh ini mana syari'an nahyan ghair jazim. Makruh ini yang yusabu ala tarki imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lih. Yang mengerjakan itu tidak mendapatkan dosa yang mengerjakan, tapi yang tidak mengerjakan karena imtithal amr, sekali lagi karena itu makruh maka saya hindari, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kalau misalkan makruh itu dia takut melakukannya karena makruh, jadi tidak melakukan makruh karena Allah, maka dia dapat pahala. Kalau dia tidak melakukan makruh bukan karena Allah, ya maka dia tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Kemudian yang terakhir, wal mubah, maka natarku wa fi'lu ala sawa. Mubah ini sama antara haram, antara ditinggalkan atau dikerjakan, sama-sama tidak ada dosa maupun pahala. Ya, jadi kalau mengerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak masalah. Cuman mubah ini bisa berubah menjadi sunnah. Sesuatu yang hukum asalnya mubah itu bisa berubah menjadi sunnah dengan niat. Ketika kita niat untuk melakukan sesuatu karena Allah, itu pekerjaan mubah ya. Seperti misal kita makan, minum, tidur, istirahat, mandi, yang sesuatu yang mubah. Tapi kita niatkan taqarruban ilallah, maka kita mendapatkan pahala di hal mubah itu tadi. Minum kopi, niatnya imtithal amr, para salaf kita, dan salaf kita itu minum kopinya kenapa? Karena ingin untuk menyehatkan badannya dan menyegarkan badannya supaya bisa beribadah kepada Allah dengan semangat. Maka berpahalalah minum kopi itu dengan niat ini. Tapi kalau minum kopi, apa kok sampai ngopi yo? Soalnya saya kepingin begadang malam untuk ibadah, bukan ya, karena ada sepak bola, ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia minum kopi supaya tidak ngantuk, supaya belajarnya enak, supaya zikirnya enak, supaya bisa bangun malam tahajud, kemudian minum kopi supaya apa namanya lebih semangat, maka dia berpahala minumnya. Nah, asal hukum kopi apa? Ya, mubah. Asal hukumnya adalah mubah. Ya, tapi dengan niatan taqarrub ilallah, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Nah, kemudian, nah ini masalah tentang hukum-hukum yang taklifi, tentang wad'i. Nanti kita akan masuk ke bab taharah, dan ini sudah 30 menit lebih. Insyaallah akan kita lanjut besok ba'dal maghrib. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan ba'dal maghrib, lanjutan dari kitab Taqiratus Sadidah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah barangkali fakana fi lillahi wa alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.